Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Terbaru tengah ramai tentang Undang-Undang Ibu Kota Negara baru yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Nah, berikut ini ada beberapa fakta bahwa 5 negara ini dinilai gagal memindahkan ibu kota negara. Apakah Indonesia bisa menjadikan hal ini sebagai refleksi tentang rencana untuk pindah ibu kota negara? Ibu kota Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada tahun 2024. Indonesia ini bukanlah negara pertama di dunia yang memindahkan ibu kota negara. Beberapa negara pernah melakukannya. Banyak yang berhasil, namun tidak sedikit juga yang gagal. Berikut ini adalah sejumlah negara yang dinilai gagal memindahkan ibu kota negara yang dirangkum oleh redaksi Tempo dari berbagai sumber. Yang pertama adalah Myanmar. Myanmar memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyidaw. Rencana tersebut dicetuskan pada tahun 2001 dan rampung pada tahun 2005. Naypyidaw difungsikan sebagai kota administratif. Semua fungsi pemerintahan dialihkan ke kota tersebut pada tahun 2006. Kendati semua infrastruktur telah dibangun termasuk jalan penghubung, hotel, maupun pusat perbelanjaan, namun ibu kota yang baru itu malah sepi. Kegagalan tersebut disebabkan minimnya keterlibatan publik dalam perancangan, pembentukan, dan juga pemindahan ibu kota. Yang kedua adalah Australia. Melbourne dan juga Sydney pernah bersaing menjadi ibu kota negara Australia. Untuk meredakan persaingan kedua kota itu, pemegang kebijakan setempat mendirikan Canberra sebagai ibu kota negara baru pada tahun 1913. Canberra difungsikan sebagai pusat administratif, di mana dibangun gedung parlemen dan juga pengadilan tinggi Australia, serta kantor pusat semua departemen pemerintah federal dan militer. Pada tahun 1996, Perdana Menteri John Howard mengumumkan kepada publik bahwa dirinya memilih pindah ke Kirribilli House yang menghadap pelabuhan Sydney. Publik Australia menilai ini merupakan semacam pengakuan diam-diam atas kegagalan pemindahan ibu kota. Bahkan mantan Perdana Menteri Paul Keating mengatakan kota Canberra merupakan salah satu kesalahan terbesar negara Australia dan juga harus ditinggalkan. Yang ketiga adalah Malaysia. Pada tahun 1999, Malaysia memutuskan untuk memindahkan ibu kota negaranya ke Putrajaya sebagai kota administratif. Namun pemindahan tersebut dinilai gagal karena pegawai pemerintah Malaysia enggan pindah ke ibu kota negara baru. Meski jarak kedua kota ini tidak terlampau jauh, mereka juga tidak mau pindah karena alasan keluarga. Selain itu, meskipun kantor Perdana Menteri sudah dipindahkan ke Putrajaya, namun pusat perekonomian dan juga gedung parlemen masih berada di Kuala Lumpur. Yang keempat adalah Kazakhstan. Pada tahun 1997, Kazakhstan memindahkan ibu kota negara dari Almaty ke Astana karena kota sebelumnya sudah terlalu padat dan rawan gempa. Kazakhstan diklaim mengalami tekanan ekonomi setelah memindahkan ibu kota negara ke Astana. Selain itu, penduduk juga tidak tertarik untuk pindah ke ibu kota yang baru, sehingga Astana hanya diisi oleh aparatur negara. Dan yang kelima adalah Tanzania, memindahkan ibu kota negara dari Dar es Salaam ke Dodoma pada tahun 1970-an. Namun pemindahan dinilai gagal karena lambatnya perkembangan di ibu kota negara yang baru, dan Dar es Salaam justru malah lebih berkembang. Meski Majelis Nasional Tanzania sudah dipindahkan ke Dodoma, namun seluruh kedutaan asing dan juga kantor pemerintahan masih ada di Dar es Salaam. Nah, lalu bagaimanakah dengan nasib Indonesia yang akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Penajam Pasar Utara? Kita lihat saja nanti. Ibu kota Indonesia yang digadang-gadang akan dipindahkan disebut menjadi bukti kegagalan pemerintah. Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera menyebutkan, jika pembangunan ibu kota baru Indonesia merupakan bukti dari kegagalan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri
dulu mewacanakan berencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasar Utara. Namun, dalam rencana pemindahan tersebut, pemindahan menghadapi salah satu kendala yakni terkait dengan keuangan. Dari perkiraan yang diberikan oleh pemerintah, pemindahan ibu kota Indonesia memerlukan biaya sebesar 500 triliun rupiah. Sementara itu, pemerintah hanya bisa mendanai 20% melalui APBN dari total dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan ibu kota baru. Untuk bisa mendanai sisanya, disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah harus menjual ataupun menyewakan aset yang ada di Jakarta jika ingin memindahkan ibu kota. Meskipun dikatakan ini pekerjaan jangka panjang, tapi melanjutkan proyek mahal di saat pandemi yang belum jelas kapan berakhir amatlah keliru, kata Mardani Alisera dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat dari akun Twitter miliknya. Selain itu, menurut Mardani, keputusan pembangunan ibu kota baru tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Biaya pemindahan ibu kota yang amat besar akan lebih tepat sasaran jika digunakan untuk mempercepat penanggulangan pandemi sampai memperbaiki perekonomian. Belum lagi terkait defisit anggaran negara yang 2 tahun terakhir sudah memikul beban yang berat karena pandemi, ujar Mardani. Salah satu alasan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur adalah kemacetan dan juga banjir di Jakarta. Namun, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur dinilai tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara juga tidak menjamin berbagai masalah lingkungan di Jakarta bisa terselesaikan. Mestinya dengan berbagai catatan tersebut, Pak Jokowi menyetop dulu proyek ambisius ini. Begitu tuturnya. Dilansir melalui pikiranrakyat.com dari akun Twitter milik Fahri Hamzah, ia mengungkapkan jika ada perbedaan kepentingan dalam memindahkan ibu kota Indonesia ke Penajam Pasar Utara. Saya sudah nonton argumen beliau, tercampur antara kepentingan ibu kota baru dan kepentingan penjarangan penduduk Pulau Jawa merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Fahri, argumen yang diberikan Andrinov masih belum memiliki kekuatan untuk meyakinkan masyarakat terkait pemindahan ibu kota Indonesia. Jadi apa argumen yang kuat untuk pindah dari Jakarta, Kakak Budiman? Begitu tuturnya.